adik-adik, kembali bersama Kak Livai di sini. Ibadah pelayanan anak pada hari Minggu ini yang akan dilayani oleh Kakak Cindy. Ya, untuk pertama adik-adik silakan saat teduh sebentar. Dipersilakan. Ya, adik-adik, kita mulai ibadah kita. Kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harus semua lalu jadi padan, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Tangan lenting jari bari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Tuhan. Ya, terima kasih adik-adik. Sekarang saatnya kita untuk doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami kembali menghadap-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan melakukan ibadah PA ya Tuhan, IMPA PA. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal dan pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Berkati Kakak Cindy yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita masuk di dalam Mazmur Pujian yang akan dibacakan oleh Adik Gwen. Adik Gwen, dipersilakan. Teman-teman udah untuk bangkit berdiri dan kita akan membaca Mazmur Pujian dari Mazmur 31 ayat 25. Dari Mazmur 31 ayat 25. Di bawah perikop, aman dalam tangan Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap pada Tuhan. Demikianlah pembacaan Mazmur Alkitab hari ini, dan teman-teman dipersilakan duduk kembali. Ya adik-adik, sebelum masuk firman Tuhan, kita nyanyi Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih
kebaikan-Mu. Shalom adik-adik, hari ini pembacaan firman Tuhan kita akan diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya ke-28 ayatnya ke-17 sampai ke-29. Adik-adik bisa mempersiapkan dulu Alkitabnya ya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya dalam kehidupan kami. Sertai kami Bapa, agar kami memiliki hati untuk taat dengan mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa, amin. Nah, adik-adik bisa membacanya di rumah dan akan dibimbing oleh orang tua, tapi Kak Cindy akan membacanya ayat ke-28. Begini firman Tuhan, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini, Kak Cindy punya satu gambar nih. Ini dia gambarnya. Ada yang bisa tebak nggak ini tokohnya siapa? Coba ditebak dulu. Atau Kak Cindy kasih clue-nya. Dulu namanya Bapak Saulus. Sekarang namanya siapa ya? Iya, bener banget. Namanya Rasul Paulus. Hari ini kita akan belajar dari semangat Bapak Rasul Paulus untuk memberitakan berita keselamatan. Bapak Rasul Paulus ini memiliki satu tugas, yaitu memberitakan firman Tuhan ataupun kebenaran yang akan disampaikan kepada setiap orang yang ia jumpai, termasuk juga saudara-saudaranya itu bangsa Yahudi. Tetapi nih adik-adik, dalam perjalanannya menyampaikan berita keselamatan, tidak segala sesuatu berjalan dengan mudah. Bapak Rasul Paulus juga mendapatkan tantangan. Seperti apa tantangannya? Seperti tidak semua orang nih mau mendengarkan pesan dari Bapak Rasul Paulus. Bahkan mereka juga mencobloskan Bapak Rasul Paulus ke dalam penjara. Kalau dipikir-pikir, apakah Bapak Paulus akan patah semangat? Tentu saja tidak. Bapak Rasul Paulus tetap semangat memberitakan berita kebenaran. Ia memiliki semangat agar semua orang yang ia temui bisa mendengarkan berita keselamatan. Ya, adik-adik, kalau kita belajar dari Bapak Paulus tadi memberitakan berita keselamatan, tapi Kak Cindy, apa sih berita keselamatan itu yang disampaikan oleh Bapak Paulus? Ya, berita keselamatan adalah berita tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat agar kita semua terbebaskan dari dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, kalau tadi kan Bapak Rasul Paulus memiliki satu tugas tuh untuk menyampaikan berita keselamatan. Tapi kan itu di zaman dulu ya. Kalau di zaman kini, siapa nih yang punya tugas untuk memberitakan keselamatan? Coba siapa? Ya, benar banget. Kita anak-anak Tuhan memiliki tugas untuk memberitakan keselamatan. Tapi Kak Cindy, kan kita nggak pandai tuh berkhotbah kayak Pak Pendeta atau kayak bunda-bunda dan kakak layan. Terus kita harus ngapain dong untuk memberitakan keselamatan? Adik-adik bisa memberitakan keselamatan dengan karya-karya dalam hidupnya, seperti perilaku dalam kehidupan sehari-hari ataupun ketika adik-adik bertemu dengan teman-teman. Contohnya nih, siapa di sini yang kalau diminta tolong sama mamanya suka, aduh nanti dulu mama, ini gamenya masih lanjut nih, ini PUBG-nya lagi seru nih, atau aduh Doraemonnya masih lanjut nih mama, nanti dulu deh. Ada yang kayak gitu? Nah, nggak ada ya untuk anak Tuhan ya. Pasti kalau mamanya minta tolong langsung semangat untuk melaksanakan yang benar nggak? Bener atau enggak? Iya. Atau misalnya nih, contoh lain, kalau adik-adik kan sekarang sekolahnya daring ya. Kan ada tuh yang sekolahnya pakai Zoom atau Google Classroom atau Google Meet atau banyak aplikasi-aplikasi lainnya. Mungkin karena sekolahnya nggak ketemu guru, jadi aduh sekolahnya jam 8 mulainya tapi jam 8 baru bangun. Jadi nanti di depan laptopnya atau di depan HP-nya udah, yang penting mukanya aja deh kelihatan. Ada yang kayak gitu? Nggak ada ya, anak Tuhan pasti tetap rajin walaupun ada tantangan-tantangan seperti itu. Kayak sekolahnya belum ketemu gurunya secara langsung, tetapi kita harus menyesuaikan juga dengan keadaan yang sekarang. Ingat ya, sekarang masih pandemik, jadi adik-adik harus tetap menjaga kesehatan. Nah, atau tantangan-tantangan lainnya, misalnya kalau suka main sama teman-temannya, ini suka rebut mainan kak, kita harus ngapain dong kalau ada yang kayak gitu? Nah, tetap belajar berbagi, jangan sampai kalau adik-adik disakiti, adik-adik bales lagi pakai tangan kanan. Nah, jadi harus tahan diri ya, karena anak Tuhan itu belajar sabar.
Ya, itu saja firman Tuhan disampaikan pada hari ini. Semoga adik-adik dalam kehidupannya bisa memberitakan firman Tuhan melalui karya-karya hidup adik-adik. Ya, sekarang kita akan doa syafaat untuk kesehatan adik-adik, untuk gereja kita, untuk bangsa dan negara, untuk adik-adik yang berulang tahun seminggu ke depan, dan juga beberapa hal lainnya seperti sekolah adik-adik dan keluarga. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, terima kasih Bapa, karena kami anak-anak-Mu bisa mendengarkan firman-Mu pada saat hari ini Tuhan. Tuhan, kami tahu kami belum bisa berkumpul di gereja Bapa untuk mendengarkan firman-Mu secara langsung. Tapi melalui keadaan yang saat ini kami percaya Bapa, Engkau akan menyertai ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Bapa, izinkanlah kami anak-anak-Mu bisa memberitakan keselamatan dengan karya-karya hidup kami, dengan tingkah-tingkah laku kami, perilaku kami sehari-hari Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya Tuhan, berkatilah ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Bapak. Di tengah pandemik yang ada, di tengah situasi yang ada, di tengah hal-hal yang diputuskan oleh negara ini Bapak, kami percaya pemerintahan ini juga berasal dari tangan-Mu juga Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang disiapkan Tuhan, ada hal-hal yang direncanakan, kami percaya Engkau akan melaksanakannya Tuhan dan akan mempermudah jalannya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan sekolah kami Tuhan, walaupun kami belum bisa berkumpul bersama teman-teman kami, guru-guru kami, tapi kami percaya Tuhan, walaupun kondisi yang ada kami bisa bersekolah walaupun secara daring Tuhan, tetapi kami bisa menyerap ilmu yang ada dan melaksanakannya untuk kebaikan kami Bapa. Tuhan, kami juga menyerahkan kesehatan kami Tuhan, apabila ada teman-teman kami yang dalam kondisi lemah tubuh Bapa, jamahlah mereka, berikanlah kesembuhan dan kekuatan Bapa, melalui kedua orang tua yang merawatnya, melalui obat-obat yang dikonsumsi, dokter maupun perawat ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa, apabila seminggu ke depan ada teman-teman kami yang Engkau tambahkan 1 tahun lagi umurnya Bapa, agar mereka bisa semakin bertumbuh menjadi anak-Mu yang setia. Kami arahkan doa kami hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita untuk persembahan. Nanti adik-adik akan memberikan persembahan ke orang tua, dan nanti orang tua akan menyetorkan ke gereja adik-adik. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Surya Bersinar Udara Segar. Surya bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak bergerai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Lagi sekali. Ya bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak bergerai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Ya, adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu doa. Tuhan Allah Maha yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan kami sudah memberikan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau kelola persembahan ini ya Tuhan, bagi kerajaan muka bumi ini ya Tuhan, bagi pelayanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, amin. Ya, adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyikan satu lagi, Kasih Yesus Indah-Indah, oh indah.
ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita akan bersatu di dalam doa supaya adik-adik tetap semangat beraktivitas, dan walaupun kita belum bisa berkumpul di gereja, tapi kita punya semangat yang sama untuk memberitakan karya keselamatan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan yang Kau sudah berikan pada pagi hari ini. Kami bisa duduk dengan tenang, mendengarkan firman-Mu, dan belajar dari Bapa Rasul Paulus, memiliki semangat untuk memberitakan berita keselamatan. Izinkanlah kami memiliki semangat yang sama Tuhan, agar kami bisa melaksanakannya melalui tingkah laku dan perilaku kami dalam sepanjang hari ini kepada sesama kami ya Tuhan. Kami ucap syukur Bapa dan menyerahkan sepanjang hari ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah selesai ibadah, dan jangan lupa adik-adik jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar pakai masker dan cuci tangan yang rajin. Ya. Dan 1, 2, 3, Immanuel.